Kita semua tuh kayaknya hidup dengan semacam kecemasan ya kan? Tapi pernah kepikiran nggak, mana yang lebih mendominasi hidup Anda? Takut kehilangan uang atau takut buang-buang waktu? Ternyata jawaban Anda bisa mengungkap gimana dua ketakutan ini membentuk hampir semua keputusan yang Anda buat. Coba deh, renungkan sebentar. Jawaban Anda buat pertanyaan ini bisa jadi adalah kunci buat memahami apa sih yang paling penting buat Anda dan gimana cara Anda mengambil keputusan sehari-hari, baik itu keputusan besar maupun yang kecil-kecil. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Ini tuh kayak dua dunia yang beda banget. Di satu sisi, ada orang yang mikirin banget setiap rupiah yang keluar, sementara di sisi lain ada mereka yang menganggap waktu itu aset paling berharga, di mana tiap menit yang kebuang itu rasanya rugi bandar, nggak bisa digantiin. Jadi, apa sih yang sebenarnya ada di balik pilihan ini? Ini bukan cuma soal pelit atau boros loh. Ternyata ada sebuah prinsip psikologis yang mendasar banget yang bekerja di sini. Dan ini benar-benar menarik. Nah, ini dia kuncinya. Sebuah konsep yang namanya persepsi kelangkaan, yang salah satunya diteliti oleh London School of Economics. Teorinya simpel banget. Otak kita itu secara alami akan ngasih nilai paling tinggi ke sumber daya yang kita anggap paling terbatas. Apa yang langka buat Anda, ya itulah yang bakal Anda jaga mati-matian. Konsep ini ngejelasin semuanya. Waktu, uang rasanya pas-pasan atau nggak pasti, setiap rupiah jadi berharga banget. Tapi begitu kondisi finansial Anda mulai aman, fokus Anda tuh geser. Anda mulai sadar, ada satu hal yang nggak akan pernah bisa dibeli kembali, yaitu waktu. Oke, sekarang kita bakal bedah lebih dalam lagi. Ada 7 perbedaan yang kelihatan banget dalam cara berpikir dan bertindak antara dua pola pikir ini. Kalau kita paham ini, bisa jadi cara kita melihat keputusan kita sendiri juga berubah. Kita mulai dari dua perbedaan pertama ya. Satu, soal perlindungan. Yang satu jagain dompetnya erat-erat, yang satu lagi jagain kalendernya. Kelihatan kan bedanya? Terus yang kedua soal keraguan. Orang yang fokus uang ragu buat bayar, bahkan buat hal yang sebenarnya penting. Sebaliknya, orang yang fokus waktu justru ragu buat nunggu. Mereka lebih rela keluar uang demi efisiensi. Nah, di sini kita bisa lihat ada trade-off-nya. Apakah Anda tipe yang rela antri berjam-jam demi diskon? Atau Anda lebih milih bayar lebih mahal buat potongan rian? Itu bedanya cara kita menghemat. Sama juga dengan cara kita ngelihat rugi. Rugi itu kehilangan 100.000 rupiah, atau rugi itu kehilangan 1 jam yang nggak akan pernah bisa balik lagi. Ini juga kelihatan loh dari aktivitas yang kita pilih. Apa kita milih hiburan murah yang makan waktu, atau investasi di kursus mahal yang bisa mempercepat kemajuan kita? Alasan kita nunda-nunda sesuatu juga beda. Yang satu nunda karena, ya aduh, duitnya belum ada. Yang satunya lagi nunda justru buat mikir ulang, ini beneran sejalan gak ya sama tujuan hidup gue? Oke, kita udah bahas 6 perbedaan nih, mulai dari cara kita hemat sampai alasan kita menunda. Tapi perbedaan yang ketujuh, yang terakhir ini yang paling dalam. Ini adalah ketakutan paling dasar yang jadi akar dari semuanya. Dan ini dia. Yang satu, takut kehilangan alat buat bertahan hidup. Ini adalah ketakutan yang sangat-sangat nyata. Sementara yang satunya lagi, takut kehilangan hidup itu sendiri. Takut nanti di akhir perjalanan baru sadar waktunya habis buat hal-hal yang nggak penting. Karena bagi mereka, waktu adalah hidup. Nah, penting banget nih buat kita pahami. Pembahasan ini bukan buat ngejudge ya, bukan soal mana pola pikir yang lemah atau mana yang kuat. Kenyataannya, jauh lebih rumit dan personal dari itu. Kutipan ini benar-benar nangkap esensinya. Kalau Anda pernah ngerasain hidup di mana kekurangan uang sedikit aja bisa jadi bencana, ya jelas, melindungi uang itu bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan untuk bertahan hidup. Jadi intinya gini, rasa takut kehilangan uang itu logis. Itu adalah respon yang sangat rasional terhadap keadaan yang nggak stabil. Itu adalah mekanisme pertahanan diri yang muncul dari kebutuhan yang nyata. Tapi, seiring kita bertumbuh, dan mungkin keadaan membaik, ada satu pergeseran cara pandang yang penting banget buat kita renungkan. Mari kita lihat aset kita yang paling utama. Coba deh pikirin, uang kalau hilang atau kita pakai, gimana pun caranya selalu bisa dicari lagi kan? Selalu ada kesempatan lain buat dapetin lagi. Tapi, waktu yang udah kebuang, sekali lagi nggak akan pernah bisa kita dapetin lagi. Tiap detik yang lewat itu hilang selamanya. Dan inilah kesimpulan akhirnya. Waktu itu bukan cuma soal jam dan menit di dinding. Waktu adalah bahan baku dari hidup kita. Jadi kalau kita buang-buang waktu, ya sama aja kita buang-buang potongan hidup kita yang nggak akan pernah bisa diulang.
Jadi, saya mau tinggalin Anda dengan pertanyaan ini. Ini bukan berarti kita harus cuek sama uang, bukan. Tapi soal menempatkan semuanya pada porsinya yang benar. Kalau setiap menit adalah potongan hidup Anda, gimana Anda mau menginvestasikannya mulai hari ini?